memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada anak kami Asori dan juga Made. Silakan pimpin kita dalam doa. Shalom teman-teman. Shalom. Pada semangat? Mari. Mari kita bernyanyi dengan judul dong 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 tiga ya. Dong 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 dong. Ada setan di bawahku. Hatiku mau dicopot. Tuhan Yesus datang menolong. Terima kasih atas pertolongan kepada kami sejak dari rumah yang kami sampai di sekolah yang kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Berkati kami teman sampai tetapi kami selesai. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menjaga kami, mengampuni dosa-dosa kami. Berkati juga orang tua kami dan juga sponsor kami, mereka berada, mereka serta dalam hidup. Tuhan, hanya ini doa kami yang tidak sempurna ini, kami landaskan dalam kami syukur. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi apa kabar tiga ya. Apa kabar, mari bergembira, tepuk tangan bersama kami. Oke, terima kasih. Dipersilakan dulu kembali. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Desperis Mule, UPTD SD Negeri 071095 Sukagambel, MPTK IKN Tarutung. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama adalah tempatku belajar dan utama di kelas 5. Jadi sesuai dengan topik yang Bapak katakan tadi bahwa kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan materi keluarga adalah pertama aku belajar. Tentu adik-adik sudah mengetahui apa sih itu keluarga. Ya, jadi sebelum Bapak lebih lanjut menjelaskan, mari kita baca dulu Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 8. Anak kami Made, silakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibu. Terima kasih. Jadi di dalam teks Alkitab tadi itu dalam Keluaran 6 ayat 4 sampai 8 menjelaskan kepada kita di situ kemahakuasaan Allah untuk bangsa Israel. Ya, di mana bangsa Israel sana itu adik-adik, mereka berada di tanah Mesir. Ya, di tanah Mesir. Mereka berada di tanah Mesir saat itu mereka dalam perbudakan raja Raja Firaun. Jadi mereka menderita, mereka berkeluh kesah, memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan itu adalah Allah yang mendengarkan, Allah yang baik, Dia mendengarkan seru bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Sehingga Allah mempertemukan atau memberikan janjinya kepada bangsa Israel itu untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Ya, tanah perbudakan. Allah berjanji memberikan tanah Kanaan. Itu adalah dalam teks Alkitab kita dari Keluaran 6 4 sampai 9 itu menjelaskan bagaimana kemahakuasaan Allah. Kita lanjut pada Amsal 1 ayat 8. Sesuai dengan topik kita tadi bahwa keluarga adalah pertama aku belajar. Ya, di situ tadi dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan ibumu. Ya. Jadi jelas kepada kita bahwa di situ adalah keluarga itu adalah sebagai tempat kita belajar. Ya, sebagai tempat kita belajar. Ya, sebagai tempat kita belajar. Kenapa harus kita mendengarkan didikan ayah kita? Mengapa harus kita mendengarkan nasihat ibu kita? Ya. Karena ibu kita
kita itu, orang tua kita itu adalah fondasi utama dalam keluarga untuk memberikan kita untuk memberikan kita arahan. Jadi makanya dalam materi kita ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini adalah supaya kita itu memahami atau bersyukur kepada Tuhan atas keluarga. Yang kedua adalah mendapatkan hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari keluarga. Dan yang ketiga adalah keluarga itu supaya bisa kita kreatif sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Sebagai kepada Tuhan. Adapun yang menjadi capaian kita dalam pembelajaran ini adik-adik yaitu Allah pencipta memahami, Allah pencipta berkarya dalam kehidupan keluarga dan sekolah. Artinya Allah berkarya di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan di dalam sekolah. Tapi lebih spesifik kita pelajari tentang keluarga. Ya. Jadi adapun media yang kita gunakan di sini adalah bentuk gambar seperti yang Bapak tampilkan, dan sebagai alat media kita, sebagai alat pembelajaran kita adalah laptop dan e-focus. Ya. Jadi dalam pembelajaran kita adik-adik ada profil Pancasila yang perlu kita ketahui, yaitu supaya kita sebagai siswa berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Itulah yang menjadi profil Pancasila yang perlu kita pelajari pada materi ini. Oke, kita kembali masuk pada kegiatan inti pada hari ini adik-adik. Bagaimana kita memahami lebih dalam lagi yang namanya tentang keluarga. Ya, baik. Jadi keluarga itu kita dapat definisikan bahwa suatu persekutuan, ya, sebuah persekutuan yang terjadi atau terikat oleh suatu ikatan darah. Nah, itu adalah mengenai keluarga. Nah, ini adalah sebuah gambar keluarga. Ya, bisa Anda perhatikan di sini ada ayah. Ya. Ini adalah ayah. Ini ibu, ini kakek, ini nenek. Ada abang, ada kakak, dan ada adik. Itu adalah keluarga besar. Sebuah persekutuan itu berarti keluarga. Sebuah persekutuan yang tinggal dalam suatu rumah. Ya, yang tinggal satu rumah. Di dalam rumah itu ada kakek kita, ada ayah kita, ada ibu kita, ada abang kita, ada kakak kita, dan ada ya. Jadi itu adalah persekutuan atau terjadi sebuah perkumpulan. Itu yang dikatakan adalah keluarga. Jadi setelah kita mempelajari adik-adik, tentu ada pertanyaan dalam hati kita. Apa sih yang perlu saya pelajari dari orang tua? Apa sih yang perlu saya teladani dari orang tua? Ya, yang perlu kita teladani kepada orang tua kita itu di rumah, bagaimana pola hidup mereka itu, bagaimana gaya hidup mereka itu mendidik kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Karena keluarga itu adalah fondasi utama dalam pendidikan non formal. Kalau di sekolah yang membimbing kita adalah bapak ibu guru. Ya, kalau di rumah berarti orang tua. Orang tua juga di rumah itu sebagai wakil Allah di bumi. Ya, sebagai wakil Allah di bumi. Bagaimana orang tua kita itu membimbing kita, mengawasi kita, mengajari kita, mengontrol kita dalam hal belajar. Contohnya dalam memanajemen waktu kita malam hari, orang tua mengontrol kita di situ. Contohnya si Oliver belajar dia sembarangan, bola bali sini bukunya. Tetapi orang tua mengatakan, oh
Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa pelajaran kalian hari ini? Oh, kami tadi Pak mempelajari di sekolah kami bahwa materi kami tadi di sekolah adalah keluarga adalah utama dan pertama aku belajar. Jadi di situ kita bisa belajar dari orang tua. Di mana lagi bisa kita belajar dalam kehidupan orang tua? Kedisiplinan mereka. Bagaimana bapak kita itu di rumah membimbing satu keluarga? Karena yang menjadi pemimpin dalam keluarga siapa? Bapak. Kepala keluarga adalah bapak. Karena bapak ini dia berkuasa atas semua anggota keluarga. Dia semua yang mengendalikan anggota keluarga. Jadi jelas di situ bahwa orang tua kita itu khususnya bapak yang selalu mengawasi kita, yang selalu membimbing kita. Tentu di situ ada peran ibu. Apa peran ibu dalam memberhasikan kita dalam belajar? Ya. Peran ibu kita itu adalah menyediakan makanan yang bergizi kepada kita, menyediakan makanan yang kita sukai, menyediakan pakaian kita, menyediakan kebutuhan kita untuk sekolah. Itu adalah salah satu peran ibu di dalam keluarga. Apa peran kakak kita? Membantu kita. Kalau ada kesulitan kita dalam belajar, pasti kakak kita mau membantu kita. Tentu apa peran kita di dalam keluarga itu? Kita sebagai adik, apa peran kita? Contohnya peran kita membantu kakak dalam hal membersihkan rumah, dalam hal membersihkan halaman. Contohnya mencuci piring, menyapu lantai, menyapu halaman. Itu adalah salah satu peran kita di dalam keluarga. Jadi karena keluarga itu tadi adalah fondasi pendidikan non formal adik-adik, atau sebagai dasar utama kita belajar, ya jadi harus kita menjadi keluarga yang harmonis. Kalau keluarga kita berantakan, apakah menjadi tempat kita belajar? Nah, jelas tidak kan? Kalau papa kita di rumah pekerjaannya contohnya suka main tangan, melayan tangan sama mama, apakah itu jadi pembelajaran yang baik buat kita? Tidak. Ya, jelas tidak kan? Jadi bagaimana supaya terjadi komunikasi yang baik? Bagaimana supaya terjadi yang namanya interaksi yang baik antara pemimpin keluarga bersama dengan anggota keluarga? Maka harus kita bina yang namanya saling menghargai, saling menghormati. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Anak menjunjung tinggi apa yang menjadi peraturan daripada keluarga. Menjadi peraturan dalam keluarga. Jangan suka kita membangkang sama orang tua. Jangan suka kita melawan sama orang tua. Kalau kita suka melawan, maka orang tua kita itu bisa marah. Orang tua kita itu bisa emosi kepada kita. Jadi tempat utama kita belajar itu bagaimana suasana keluarga kita itu, bagaimana supaya suasana keluarga itu bisa tercipta yang namanya keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis, keluarga Kristen yang sejati. Maka terbina yang namanya tadi saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Ya, kita sebagai anak harus menyayangi orang tua. Ya, orang tua juga harus menyayangi kita. Nah ini contohnya kita ke sekolah. Ya, kita pergi ke sekolah kan, bapak mama kita menampingi kita, ya, memberikan kita nasihat. Nah ini kan bapak, mama, dan adik. Ini kita, ini abang, kakak. Sebelum berangkat mereka ke sekolah, apa yang kita lakukannya? Ya, berdoa. Mereka berdoa kan? Berarti dari situ kita bisa belajar. Dari situ kita belajar.
Oh, rupanya sebelum sekolah itu kita belajar berdoa. Jadi ini adalah orang tua memberikan contoh apa ini? Contoh yang baik atau contoh yang buruk? Yang baik. Contoh yang baik. Jadi dalam keluarga itu, kepala keluarga itu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi dengan demikian ada bimbingan orang tua seperti ini, apa bisa kita belajar seperti ini? Dengan orang tua telah mengajari kita seperti ini, apa bisa kita ikuti? Bisa. Apakah ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita? Iya. Berarti ini adalah merupakan contoh pembelajaran yang baik di dalam keluarga. Ya, mereka membimbing kita berdoa. Oke lah, sebelum berangkat ke sekolah, mari kita berdoa. Papa mau kerja kan? Iya. Mama juga mau kerja. Kita mau sekolah. Ya baik, dikumpulkan kita. Ini termasuk namanya keluarga inti. Ya, ini adalah keluarga inti. Ya. Ada bapak, ada mama, ada kakak, ada abang, ada adik. Kalau tadi ada kakek nenek, itu adalah keluarga besar. Ya, ini adalah merupakan keluarga inti. Dari keluarga inti itulah, disitulah kita belajar. Dari keluarga kita sendiri itu, disitu kita belajar tentang hal-hal yang baik. Udah Bapak jelaskan tadi, apa yang perlu kita pedomani, apa yang membuat kita termotivasi buat anak-anak kita atau buat keluarga kita di rumah masing-masing. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya pertama bertanya si Asori, silakan bertanya. Sesuai yang Bapak berikan. Mengapa kita harus meneladani orang tua? Ya, pertanyaannya, mengapa kita harus meneladani orang tua? Yang menjawab adalah Michael. Karena keluarga merupakan fondasi utama dalam pendidikan non-formal. Ya. Jawabannya adalah mengapa kita harus meneladani keluarga? Karena orang tua itu adalah dasar atau fondasi pendidikan non-formal. Oke, non-formal. Selanjutnya kita ada yang bertanya lagi. Siapa? Made. Ya, silakan. Yang menjawab nanti Silut. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah atas keluarga? Ya, mengapa harus kita bersyukur kepada Allah atas keluarga? Ya. Karena Allah itu yang berkuasa menciptakan kehidupan manusia termasuk. Ulangi, kurang jelas. Karena Allah itu yang berkuasa memelihara kehidupan manusia termasuk keluarga. Ya. Karena Allah itu yang memelihara manusia termasuk keluarga. Ya, makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Dia telah merawat, Dia telah membimbing keluarga kita. Mengapa harus kita bersyukur kepada Tuhan? Ya, karena Dialah yang menjadi kepala di dalam keluarga kita, itu adalah Allah. Tuhan Yesus itulah Ia utama dan terutama yang menjadi pembimbing di dalam keluarga. Makanya kita harus bersyukur. Makanya harus kita bersyukur. Oke, saya ambil dari sini yang bertanya. Siapa? Yang cantik ini di belakang. Oke, namanya siapa? Oke, silakan bertanya. Apa peran ayahmu dalam membantumu belajar dan contoh? Ya, apa peran ayah atau ibumu dalam hal mendukung kamu untuk belajar? Yang menjawab, nah ini, si cantik ini, Cahaya. Memberikan kasih sayang, menyediakan makanan bergizi, serta menyediakan segala kebutuhan. Ya. Itu adalah peran ibu kita dalam keluarga. Itu adalah peran bapak kita, menyediakan makanan bergizi. Kenapa harus disediakan makanan bergizi? Ya, supaya kita itu memiliki
kekuatan supaya kita itu terhindar dari penyakit. Makanya mama bapak menyediakan makanan bergizi. Menyediakan makanan bergizi, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita contohnya? Pakaian, sepatu, buku, pulpen, jepit rambut bagi wanita, dasi kita, itu adalah segala apa yang kita butuh. Kenapa Tuhan, kenapa orang tua menyediakan itu? Karena kita ini adalah anak-anaknya. Begitu juga Tuhan menyediakan, memotivasi Anda. Bapak memotivasi Anda, hendaknya adik-adik bisa mengaplikasikan, bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari bahwa keluarga itu adalah tempat kita belajar. Bagaimana cara kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak himbau supaya anak-anak kami, supaya adik-adik di tempat ini bisa meneladani dengan sepenuhnya orang tua kita di rumah. Bisa meneladani orang tua kita di dalam segala hal, dalam hal kebaikan. Kalau bapak kita suka menghukum, ya jangan kita teladani. Kalau bapak kita itu suka main tangan, ya jangan kita teladani. Ya. Jadi sebagai anak yang takut akan Tuhan itu, maka kita itu harus termotivasi. Harus kita itu menjadi siswa yang salehah, menjadi siswa yang takut akan Tuhan. Harus kita mencintai keluarga kita sepenuhnya, sehingga kita itu nanti menjadi siswa-siswa yang berhasil. Jadi sebelum kita akhiri, Bapak mau akan berikan suatu pengarahan kepada anak-anak kami semuanya. Saya akan mengajak kita semua yang ada di kelas ini, khususnya anak-anak kami, bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui bahwa keluarga itu sebagai tempat kita belajar. Siapa memberi tanggapan? Saya tanya sorry, bagaimana perasaanmu setelah kamu mempelajari bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dan utama kamu belajar? Apa yang kamu rasakan? Apa perasaan? Perasaan gimana? Ya, perasaan senang. Yang merasa senang. Saya tanya sama Asmade, bagaimana perasaanmu setelah mengetahui bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dan utama kamu belajar? Bahagia, yang merasa bahagia. Mengapa kamu bahagia? Ya, karena dia memberikan kebutuhan sehari-hari, baik makanan, minuman, apapun kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan batin. Orang tua itu bukan hanya memberikan kebutuhan secara jasmani, sama seperti di gambar tadi, Tuhan memberikan kebutuhan rohani juga dengan membimbing kita ke hal yang baik. Contohnya berdoa sebelum berangkat ke sekolah, diberikan nasihat sebelum berangkat ke sekolah. Itu adalah salah satu motivasi kita terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini. Saya akan memberikan suatu pertanyaan lagi kepada kita semua. Khususnya saya tanya sama siapa? Zian. Zian. Coba sebutkan siapa saja anggota-anggota keluarga. Berdiri.
adik. Ya. Itu adalah keluarga inti. Ya. Saya tanya sama si Kezia. Coba sebutkan siapa saja anggota keluarga besar. Ya, tepuk tangan. Jadi itu adalah anggota keluarga besar. Itu adalah keluarga inti. Jadi harus adik-adik tahu mana keluarga inti, mana keluarga besar. Jadi dalam keluarga inti itu, kenapa dia dikatakan keluarga inti? Karena terjadi yang namanya hubungan darah. Itu yang lebih dekat kepada kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, saya berikan tugas. Kata aja selesai. Saya berikan tugas. Diskusikanlah dengan temanmu. Ya, ini diskusikanlah dengan temanmu. Diskusikan dengan temanmu. Sudah? Sebangkumu pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas. 1. Nomor 1, tulis hal apa yang kalian baik yang kalian itu di atas. Sudah? Ya, cukup aja 2, nanti kita lanjutkan minggu depan. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa yang berdoa yang tadi. Si Made, siapa? Si Zea bersama dengan Asori. Bernyanyi berdoa. Ayo. Teman-teman mari kita bernyanyi. Simon Petrus 3 ya. Simon Petrus Andrea. Baik, terima kasih atas pertolongan kepada kami sejak dari kami mulai kegiatan kami hingga kami menyelesaikannya. Tuhan, berikan kami kekuatan, sebentar lagi kami mau mengakhirinya, dan itu juga berkatilah guru kami yang mengajar kami pada hari ini, dan kami telah mengetahui apa inti keluarga dan kasih sayang kepada kami. Ya Tuhan, yang ini juga kami persilakan ke dalam kami menjadi cukup. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyi kasih sukacita 3 ya. Kasih sukacita, kasih sejahtera, kesabaran, kejujuran, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kemuliaan, dan penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Baik, demikian pembelajaran kita pada
pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan.